Kita ke informasi lain, Saudara. Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menindak 5 perusahaan farmasi terkait penyalahgunaan bahan baku etilen glikol dan dietilen glikol yang diduga jadi penyebab kasus gagal ginjal akut. Kelima perusahaan yang diduga terkait pencemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirop kini sudah disanksi administrasi. Selain sanksi administrasi, BPOM juga mendorong penindakan pidana. Perkembangan penindakan dan sanksi pidana. Pertama, untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, Badan POM telah melaksanakan penindakan terhadap 5 industri farmasi yang melakukan tindak pidana memproduksi sirup obat mengandung cemaran tersebut di atas ambang batas, dan 1 distributor bahan kimia yang melakukan pemalsuan, pengoplosan propilen glikol. Kami telah mengumumkannya pada konferensi pers tanggal 31 dan 9 November. Polisi telah periksa 41 orang terkait kasus gagal ginjal akut di Indonesia. Saat ini kasus gagal ginjal akut masuk tahap penyidikan. Polisi terus mendalami pemasok bahan obat sirop yang menjadi pemicu kasus gagal ginjal akut. Barreskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 41 orang, terdiri dari 31 orang saksi dan 10 orang saksi ahli. Sedangkan untuk penetapan tersangka dalam kasus ini akan dilakukan melalui proses gelar perkara yang akan dilaksanakan secepatnya. Kementerian Kesehatan mencatat per 15 November ada 324 kasus gagal ginjal akut. 14 dirawat intensif di RSCM dengan status stadium 4. 111 pasien sembuh dan pasien meninggal tidak bertambah, yaitu 199 orang. Angka ini menurun usai Kementerian Kesehatan melarang penggunaan obat sirop dan membatasi konsumsi obat sirop dengan kandungan zat pelarut tambahan. Ulangi lagi, tanggal 15 November kasusnya 324 ya. 14 dirawat, kemudian 199 meninggal dan sembuh 111. Nah, ini sebagai informasi penegasan bahwa sejak tanggal 2 November 2022 ya, sampai sekarang, jadi dalam 2 minggu terakhir ini terjadi penurunan kasus ya. Artinya kasusnya tidak bertambah ya. Seperti apa perkembangan kasus gagal ginjal akut pada anak? Apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian? Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Jonah Hamonangan di Mabes Polri. Selamat petang, Jonah. Konfirmasi apakah sudah ada penetapan tersangka di Mabes Polri, Jonah? Apakah juga ada industri farmasi yang masih diperiksa saat ini? Ya, Mbak Ims, dari pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka terkait dengan kasus yang gagal ginjal, tapi belum diumumkan secara resmi, di mana rencananya pukul 5 sore akan dilaksanakan konferensi pers dalam rangka penetapan perusahaan mana atau PT mana yang menjadi tersangka. Namun perlu dicatat bahwa dari pihak Badan POM sudah mengeluarkan rilis terkait dengan adanya tersangka, di mana ada 2 perusahaan yang menjadi tersangka. Nah, yang menjadi catatan adalah terkait dengan penetapan tersangka yang akan diumumkan sore nanti. Memang dari Direktorat Tindak Pidana tertentu sudah mengantongi nama, tapi ini menunggu adanya penyampaian yang akan dilakukan kepada pimpinan terlebih dahulu. Jadi gelar perkara sudah dilakukan dan sudah ada nama-nama tersangka, di mana ada kandungan yang dianggap berlebih, yaitu ada kandungan EG dan DEG. Jadi nanti akan disampaikan. Namun ini memang masih simpang siur akan digelarnya atau tidak konferensi pers. Memang ada yang mengatakan nanti akan dilaksanakan pukul 5 sore, tapi ada juga mengatakan ini batal. Tapi kita akan menunggu sampai pukul 5 sore terkait dengan apakah akan ada nama yang diumumkan secara resmi terkait dengan penetapan tersangka. Namun ada satu perusahaan yang masuk ke penyidikan, yaitu adalah PT Avi Farma, di mana PT Avi Farma ini dianggap sudah melanggar atau melawan aturan dalam undang-undang dikarenakan adanya campuran atau beberapa zat yang dianggap cukup berlebih, dikarenakan adanya menimbulkan toksifasi atau indikasi keracunan. Nah, inilah yang menyebabkan adanya kematian sebanyak 199 anak dikarenakan adanya kasus gagal ginjal. Yang pasti kami akan masih menunggu secara resmi rilis dari Barreskrim terkait dengan penetapan tersangka terkait dengan kasus gagal ginjal anak. Baik. Akan diumumkan rencana pada pukul 5 sore ini. Tadi selain AFI, perusahaan farmasi, siapa lagi yang sudah diperiksa, Jonah, oleh polisi terkait dengan kasus gagal ginjal akut?
Ya baik, terkait dengan pemeriksaan ini total 41, tapi untuk hari ini belum ada penambahan lagi penambahan pemeriksa, baik mungkin dari perusahaan ataupun dari pihak lain. Jadi memang ini masih fokus pada 41 diperiksa. Nah, untuk PT-PT yang masuk dalam pemeriksaan ini sebenarnya sudah ada 5 yang sudah dilakukan dan ini memang masih memungkinkan untuk bertambah. Tapi memang fokus utama atau konsentrasi dalam pemeriksaan khususnya di kasus gagal ginjal ini fokus kepada 5 perusahaan. Nah, dari 5 perusahaan ini memang ada satu perusahaan yang menjadi atensi yaitu ya PT AVI, mana saja yang dalam rangka untuk mengecek atau melihat adanya tingginya angka toksifasi atau keracunan yang ada terkait dengan adanya kandungan. Kami masih menunggu secara resmi nanti rilis yang akan dilakukan oleh pihak Direktorat Tindak Pidana Tertentu terkait dengan PT yang akan menjadi tersangka terkait dengan kasus gagal ginjal anak ini. Baik. Jonah, gambaran sedikit apakah ini menyasarnya hanya korporasi atau ada juga nanti perorangan yang akan dirilis oleh polisi? Dari info yang kami dapatkan ini fokus kepada korporasinya. Dalam artian adalah ini adalah perusahaan yang mengeluarkan obat. Jadi ada PT yang mengeluarkan obat atau misalkan seperti sirup dari obat batuk dan juga ada distributor yang mengeluarkan. Nah, ini saja fokus atau konsentrasi kepada PT tersebut. Apakah nanti ada nama yang dikeluarkan baik dari nama perseorangan atau apapun itu, ini masih menunggu. Tapi yang pasti dari yang kami dapat ini masih fokus terhadap korporasi atau perusahaan di mana perusahaan tersebutlah yang mengedarkan atau mengeluarkan ke pasaran obat batuk yang fokus atau dijual kepada anak-anak yang menyebabkan adanya meninggalnya karena gagal ginjal ini. Baik. Jelang penetapan tersangka belum ada dari BPOM yang tiba di Bareskrim saat ini yang dimintai keterangan atau bagaimana, Jonah? Pantauan kami dari pukul 2 siang sampai sekarang belum terlihat ada pihak yang datang untuk menjalankan atau menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang pasti kami masih menunggu baik dari pihak saksi ataupun pihak lain yang menjadi tersangka untuk diminta keterangan terkait dengan adanya penaikan status menjadi tersangka tersebut. Baik, terima kasih Baik. Jonah Hamonangan untuk laporan Anda langsung dari Bareskrim Mabes Polri di Jakarta.